Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, kajian akidah kali ini akan membahas tentang raghbah. Raghbah itu menginginkan sesuatu. Ya, kalau dalam bahasa gaul itu namanya mupeng. Mupeng itu muka pengen. Ya. Nanti kita lihat apa iya benar apa enggak. Qala Ibnu Faris, ar-ra wal ghain wal ya. Raghbah itu terdiri dari ra, ghain dan ya. Raghiba ya. Tapi kalau kata raghiba ini kalau setelahnya itu fihi itu artinya kepengen. Tapi kalau setelahnya anhu artinya benci. Jadi kontradiktif tuh. Dibedakan dengan huruf sesudahnya. Ya, contohnya dalam salah satu ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu am millati Ibrahim. Siapa yang rogob itu kan roghib kepada Ibrahim, kepada agama Ibrahim, arti rogob di situ bukan kepengen, benci. Ya. Jadi kata roghibah ini tergantung huruf sesudahnya. Kalau sesudahnya fi itu artinya demen, pengen. Tapi kalau sesudahnya anhu itu artinya benci. Nah, dipastikan yang akan kita bahas ini adalah kepengen. Gejala dari orang yang mengharap sesuatu. Gejala. Ya. Gejalanya apa tuh kalau orang menginginkan suatu? Ya. Menunggu gitu kan? Nah, itu kepengen. Nanti kita lihat. Secara syar'an, raghbah itu tolabun, menuntut, au mahabbatul wusul ila syai', atau ingin sampai kepada sesuatu al-mahbub yang disukai. Anda menginginkan sesuatu, kepengen. Gimana sih wajah kepengen? Bahasa ngiler. Ya, kalau bahasa adunya itu mupeng, muka kepengen. Seperti anak-anak tuh menjelang buka kan menjelang buka puasa, makanan banyak, nungguin, itu namanya mupeng. Kan? Nah, kita diminta mupeng pada Allah. Kepengen dikabul. Ya. Ini istilah-istilahnya saya buat lucu supaya Anda disimpan di otak kanan. Jadi salah satu rahasia supaya ingat itu kuat, dibuat ada peristiwa atau kejadian sesuatu yang lucu. Makanya guru-guru yang bisa menyampaikan dengan enjoy itu biasanya disukai oleh muridnya. Tapi yang kaku, lempeng terus gitu, flat, itu orang ngajar apa baca berita itu flat ya. Kita harus makanya kadang dongeng. Biasanya tanya enggak? Ada pertanyaan enggak?
Murid langsung merespon, dongeng aja Ustadz. Dongeng. Seneng dongeng. Kita kembali. Status hukum. Ar-raghbah minal a'mali qalbiyah. Raghbah tadi itu kepengen itu termasuk perbuatan hati, ada di hati. Contohnya begini loh. Anda kan tahu marah kan? Marah itu kan perbuatan hati. Benci, marah, suka. Itu kan semua ada tandanya. Ya kan? Nah, kalau bukan kita yang melakukannya, Anda menandai orang marah gimana? Ya? Matanya merah, tangannya geder-geder, pengen gitu ya. Mulutnya ngomongnya nggak karu-karuan, pasti kasar. Kakinya juga sama pengen nyepak. Itu orang marah. Orang takut, apa tuh gejalanya? Sama kan, takut perbuatan hati, panik, pucet. Ya kan? Nah ini kalau kepengen bagaimana? Itu kata orang ngiler. Pengen. Nah kita diminta kepengen kepada Allah itu. Jadi kan jangan Robbana atina, tapi kita kepengen ya Allah semoga itu gitu. Pengen dikabul. Itu raghbah. Ya, penggambaran susah ya, karena pada setiap orang itu beda-beda. Nah, raghbah ini perbuatan hati, kepengen. Jadi jangan kita berdoa tapi apa ya namanya? Formal saja gitu. Seperti umumnya dalam acara kenegaraan kan sebenarnya nggak kepengen, cuman basa-basi aja gitu. Biasanya agak dipanjangin. Ya. Allati yataqarrabu ilallah, yang digunakan untuk takarub kepada Allah. Waqad amarallahu nabiyahu biraghbah fihi. Allah menyuruh nabinya supaya mempunyai raghbah. Apa ayatnya? Surat Insyirah dalam juz amma. Wa ila rabbika farghab. Coba saya tanya, farghab ini kan diakhiri dengan huruf ba. Ba itu bagian dari qalqalah. Qalqalah ada berapa? Ada 5 ya. Beli baju apa? Di toko. Beli baju di toko. Tapi qalqalah dibahasnya ada 2, qalqalah sugra dan kubra. Besar dan kecil. Qalqalah dianggap kubra kalau kita yang melakukannya. Kalau matinya oleh kita. Tadinya hidup, kita matiin, jadi gede. Tapi kalau tadinya sudah mati, itu namanya sugra. Sama-sama dengan ini. Wa ila rabbika farghab. Biasa, tidak boleh farghab, nggak boleh. Nah, kalau lam yalid itu betul. Bukan lam yalid. Kufuwan ahad. Kalau lam yalid itu asli, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu gede. Tapi kalau yalid kecil, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul. Ya. Jadi harus pintar-pintar ini. Jadi wa ila rabbika farghab, tidak boleh farghab, enggak boleh. Kenceng itu berarti gede. Karena aslinya sukun. Yang sudah asli dari Allah sukun, kita hanya baca itu namanya sugra, kecil, pantulannya gitu. Qalqalah itu kan mantul, farghab. Kecil, jadi jangan farghab, fansab, jangan, itu sudah asli. Wa madha anbiya'i bidzalik, dan Allah memuji orang yang raghbah tadi. Mupeng ya. Mupeng, muka pengen. Dalam surat 21 ayat 90.
Allah berfirman, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan rogob dan rohab. Rogob itu muka kepengen, rohab panik. Karena kita ada di dua keadaan, boleh jadi nikmat, boleh jadi bukan nikmat. Nah, nikmat lawan katanya dalam bahasa Arab tuh diganti ainnya dengan qaf, nikmah. Susah ya, kalau Anda cepat membacanya mirip tuh, ni'mah ain dengan qaf, nikmah. Nah, nikmat artinya nyaman, nikmah artinya tidak nyaman. Tapi nikmah itu jarang ada dalam Quran, adanya nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa yad'unana, surat 21 ayat 90 ya, surat Al-Anbiya, dan mereka berdoa kepada kami dengan rogob dan rohab. Jadi kita diminta untuk mupeng dan panik. Mupengnya apa? Apa yang kita harap semoga dikabul. Mintanya itu betul-betul sungguh-sungguh, kepengen dikabul. Tapi di sisi lain harus rohab. Kalau Allah tidak bijaksana, ya, kalau Allah benci kita, maka Allah akan menjatuhkan hukuman. Maka kita rohab, panik. Ya, jadi kita ada yang mengatakan rogob, bahasa lain dari rogob itu tarhib. Tarhib, ya kan? Ada tarhib, ada tarhib. Makanya kan suka penceramah itu mendekati Ramadan, kita menyelenggarakan targhib, awas jangan sampai salah baca, kata dia. Targhib jangan diartikan tarhib. Tuh ya, sebab tarhib itu menyambut. Nah, ini juga sama, menyambut. Jadi bukan apa biasa-biasa saja, tapi kita ada kesan kepengen dikabul, itu namanya rogob. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami khusyuk. Khusyuk itu fokus ya. Khusyuk itu fokus. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salah satu kebahagiaan orang Islam mukmin adalah jika sholat fokus, pikirannya nggak kemana-mana. Sebab kalau pikirannya kemana-mana, berarti Anda belum bisa menyelesaikan masalah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Habibie, kecerdasan seseorang ditunjukkan dengan secepat apa dan setepat apa dia menyelesaikan masalah. Kan kita nggak bisa menghindari masalah kan? Problem Anda berbeda dengan problem saya, problem saya berbeda dengan Pak Hilman. Setiap kita hidup, karena kita hidup pasti menghadapi problem. Kalau kita nggak mau problem, ya mati. Ya, karena dunia itu sendiri problem. Ya, surat 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk mengujimu. Nah, ujian itu problem. Orang tua, orang yang banyak pengalaman, itu karena pengalaman menghadapi ujian. Berhasil. Anak muda kurang, ilmunya banyak. Ya, tapi problem yang dihadapi kurang karena berdasarkan usia. Nah, ini boleh jadi gegabah. Biasanya orang anak muda tuh ya ceroboh, gegabah, tanpa pikir panjang. Tapi orang tua kenapa kok bisa ngeremnya lebih pakem? Ya karena pengalaman. Jasad boleh lemah, indera berkurang, tapi memorinya banyak. Orang tua. Anak muda teori banyak, pengalaman kurang, makanya sering remnya blong, ngegas terus, gaspol. Lihatlah Rasulullah diapit oleh 4 sahabat yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar
tipe ngegas apa ngerem? Ngerem. Umar ngegas. Jadi kendaraan itu lo ngegas terus, blong, ngerem terus, nggak nyampe-nyampe. Ini Rasulullah pinter menarik orang. Utsman gimana? Utsman apa? Cermin apa? Kaya, ya kan? Ali pemuda, tuh harus berimbang. Utsman tua tapi kaya, Ali miskin tapi muda. Iya, semangat. Ini harus begitu. Kalau mau berhasil Anda didukung olehnya. Yang lain rata-rata lah, kurang lebih begitu. Jadi tanpa diapit oleh sahabat, Rasulullah juga nggak bisa bekerja sendiri. Walaupun ayat mengatakan wakafa billahi hasiba. Kalau orang nggak mau, biar kamu sendiri aja. Walaupun begitu, tapi kenyataannya Rasulullah berhasil tidak lepas dari peranan sahabat. Timnya bagus. Nah, ketika timnya mulai acak di zaman sahabat, ya, suksesi kepemimpinan kan mulai acak tuh, sudah tidak akur lagi. Nah, itulah terjadi. Tidak solid. Satu-satunya organisasi di Indonesia yang masih solid itu tentara. Jangan sampai pecah. Kalau sudah sampai pecah, maka mengancam keutuhan negara Indonesia. Mengerikan. Karena mereka punya senjata. Makanya rakyat selalu ada prajurit ya, mengayomi. Itu ada aturannya, saudara. Kalau orang demo sedikit, bubarin. Tapi kalau udah jumlah banyak, tentara turun. Jadi kalau tentara sudah turun, itu negara sudah diambang perpecahan. Kita kembali sini. Wa ala hadza fahiya ibadatun jalilah. Ini termasuk ibadah yang agung. Jadi kita mupeng, kepengen dikabul, nangis-nangis. Kata orang itu broken ya, hatinya broken. Ya Allah, dosa saya banyak. Itu bagus begitu. Tapi jangan di depan banyak orang. Nangis-nangis. Biasanya begitu ya. Ya kalau ditanggap orang nangis-nangis. Tapi barang doa sendiri mah datar saja. Jadi kita diminta tumpahkan itu saat sendiri di waktu malam, curhat kepada Allah. Ya, memang Allah latif, pekerjaan Allah halus tapi sempurna. Fala wa qurbatun azimah, dan termasuk pendekatan yang besar. Jadi konon begini, mata kita itu didesain oleh Allah sangat canggih. Ya, air yang keluar dari mata kita itu berbeda-beda. Air mata yang keluar karena sedih, kalau sedih mata keluar air. Kalau gembira keluar air mata. Ya, kesograk keluar juga. Kelilipan keluar. Kalau sedih, sedih sekali keluar. Nah, air mata yang rohab karena Allah, ini kelak akan berkualitas di hari kiamat, berbobot, menjadi bagian dari timbangan. Jadi akan jadi timbangan air mata yang keluar karena sedih kepada Allah. Ya, takut disiksa, mengharap sesuatu pada Allah, keluar air mata. Makanya persetujuan seseorang perempuan ketika mau nikah itu tusta'zanu, diminta izin. Anak perempuan kalau mau dinikahkan oleh bapaknya harus diminta izin. Wa idnuha sukutuha, kata Rasulullah, izinnya adalah diam. Nong, kita kepengen nikahkan sire karo kuanku, gelem ta? Nggak jawab berarti setuju. Tuh, nggak jawab berarti setuju.
Bukannya jawab malah nangis. Kerok jadinya. Wong petunjuk Rasulullahnya diem. Nangis. Nah ini jangan gegabah saudara. Jangan gegabah menilai, wah begini. Maka ulama katanya, dites dulu suhu air matanya. Suhu air matanya. Kalau dingin berarti gembira. Jadi mata kita ini hebat ya. Kalau sedih, anget. Apa iya begitu? Ini di kitab-kitab ini. Jadi kalau dingin air matanya berarti seneng. Wah berak. Alhamdulillah. Udah demen sama dia, dinikahin pisan. Demen. Jadi gembira. Luapan gembira itu menitikkan air mata. Ada kemungkinan nanti juga ketika kita insya Allah ditakdirkan ke surga, setelah melewati, mengalami, melihat orang yang celaka masuk jahanam, kan kita melewati dulu, melintas. Kita melintas dulu. Alhamdulillah sampai ke tepi. Dibuka pintu surga. Salamun alaikum, malaikat menyirahkan dengan fasilitas. Mungkin kita nangis, menitikkan air mata. Ya Allah, nyampe juga nih. Ya kan? Nyampe juga. Salamun tibtum alaikum fadkhuluha khalidin. Silahkan tinggal di sini selamanya. Nggak ngontrak. Ya. Free of charge. Semuanya gratis. Tapi itu saudara, karena semuanya gratis, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada kesedihan. Sepertinya bosan apa enggak saudara? Bosan enggak sih? Belum tahu ya. Karena biasanya manusia itu kalau flat, menghadapi sesuatu yang begitu-gitu aja, bosan. Contohnya di hari lebaran contohnya. Daging ada, sayur ada, wah snack semua ada. Bosan jadinya. Akhirnya keluar makan-makan. Padahal semuanya udah lengkap. Jadi kalau segalanya ada, bosan. Banyak bukti saudara. Contohnya para penyeru kebenaran dalam kisahnya, ya seperti dikisahkan tentang Siddhartha Gautama, pendiri Buddha. Dia awalnya kan anak raja. Setiap hari yang dia dapat info itu yang baik-baik saja. Semua rakyat senang mendukung Anda karena di mana-mana dia melihat suasananya mendukung dia. Karena penasaran, dia keluar istana tanpa pengawalan. Ternyata di luar banyak penderitaan. Nah, hidup senang terus itu boleh jadi kita bosan. Nah, kita kembali ke sini. Fala yajuz sarfu li ghairillah, maka kita tidak boleh mengalamatkan optimisme kita kepada selain Allah, mengharap keberhasilan kepada dukun, kepada sesuatu selain Allah. Tidak boleh, karena yang membuat berhasil itu Allah, walaupun ada sebabnya. Contohnya kita sakit, ya, minta obat ke dokter, tapi minta kesembuhan kepada Allah. Tidak boleh terbalik. Dokter sembuhkan saya, itu kalau dipandang dari akidah itu syirik. Obati saya yang benar. Obati saya. Kesembuhan dari Allah. Maka ada dokter yang meluruskan itu. Ketika diminta kesembuhan, oh kesembuhan bukan saya, Bu, ingat Allah, Tuhan yang menyembuhkan, bukan saya. Saya hanya melihat gejala. Gejalanya begini, obatnya begini. Karena berdasarkan trial. Bisa jadi error. Wa amma man talaba min makhluk ma la yaqdir alaihi ilal khaliq aw fi ma yaqdiru alaihi makhluk walakin dzalika makhluk mayyit aw ghaibun faqad asyraka fi ibadatillah ta'ala. Maka barang siapa yang meminta
kepada makhluk, meminta sesuatu yang dia tidak bisa mengabulkannya, bukan kuasa dia, ya, atau dia bisa selama hidup, sewaktu hidup dia bisa, tapi sekarang dia sudah mati, kita minta juga ke dia, maka itu masuk kategori syirik, musyrik, orangnya musyrik ya, perbuatannya namanya syirik. Kita minta sesuatu, contohnya kita minta uang ke kuburan, ya, ke bapak kita yang sudah meninggal. Waktu hidup mah bisa, kita minta ya, waktu hidup dia bisa ngasih, tapi sekarang dia sudah tiada, kita minta juga, masuk kategori musyrik. Inilah yang kemudian dikritik oleh manhaj salaf, keyakinan akan kehadiran Nabi Muhammad SAW setiap marhaban. Anda tahu nggak artinya marhaban? Hah? Selamat datang. Yang diselamat datangi siapa? Wong kita udah datang dari tadi. Biasanya kan kalau selamat datang orang yang belum datang, mapak ya. Apa mapak dia? Menjemput. Silakan, selamat datang. Kan begitu dia. Wong kita udah nongkrong dari tadi. Lalu kita berdiri, marhaban. Kenapa kita berdiri? Menyambut Rasulullah datang. Nah, ini menurut manhaj salafus salih tidak benar. Sebab Rasulullah sudah wafat. Wong waktu hidup saja orang begitu. Rasulullah datang pada berdiri, bahkan cenderung mau sujud. La tatruni wala tutruni. Jangan kultus individukan aku. Kama ataratil yahudu wan nasara, seperti orang Yahudi dan Nasrani mengkultuskan nabinya. Ya Rasulullah, engkau orang baik, pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Jangan. Itu masih hidupnya Rasulullah nggak suka. Apalagi ini ada orang ngaku larak kanan, larak kiri, larak lirik ini, ngelihat Nabi datang. Alah. Kalau ngomong dongeng saja, nggak ada hadis, nggak ada Quran yang sampai. Apa itu? Ya, kita harus berhati-hati. Jangan menjual. Ini namanya kolonial. Jangan menjual integritas Anda kepada seseorang yang Anda ragukan. Wong hanya ngomong begitu, lalu mengklaim Anda harus nurut. Itu yang dibenci oleh pemerintah. Kalau kita taat kepada Prabowo, Pak Prabowo, itu karena kita sudah memilih beliau. Biayanya gede, bukan? Tapi kalau seseorang hanya dasar mengaku dia datang, lalu kita harus memberikan kebaktian kita pada kita, itu tidak boleh, saudara. Itu kolonial. Dia harus tunduk. Barang dongeng dirinya, terus dongeng kemana-mana. Itu saudara, itu feodal, betul. Feodal itu. Jadi jangan Bapak begitu. Saya sedih kok, wakil rakyat ada datang. Begitu biasa aja kali. Biasa aja. Seperti saya kumpul dengan MUI, saya kenal dia, tapi takutnya kan dia menyempelekan saya diam aja. Udah acara pembukaan, kenal juga meneng baik. Lah saya takutnya kan Anda di sana, saya di sini. Ya kan? Kan takutnya begitu Pak Syafi'i. Anda di sana, saya di sini. Posisinya saya di bawah. Saya khawatir Anda merasa terhina. Kan saya sering mendapati Pak, terus terang aja, murid saya jadi kiai, lagi bagi-bagi duit. Saya pura-pura merem. Sholat jenazah, bagi duit. Nggak kenal sama saya. Ya nggak apa-apa. Nah saya juga memposting, kenal aja menang baik. Woi, masih ngaku saya gitu kan. Ya kan? Sama orang yang
deket-deket pemungutan suara kenal saya, sampai mampir ke rumah. Barang udah jadi dada. Ada pemilihan lagi, nelpon lagi. Masih inget Pak? Tumben? Nah gituin aja, masih inget. Nah inilah ya, jadi kita diminta rogob dan rohab. Ahmiyatuhu. Nah jadi tadi ya, kalau kita meminta kepada orang yang tidak mampu, bukan kuasa dia. Contohnya saya pernah mendapati waktu kerja di Lampung. Musim panas, sementara di sana kan pertanian Pak. Waduh panas amat ya. Ini Pak Nyoman ini, kata orang ini, kata pembantu, ini Pak Nyoman. Saya bilang, musyrik itu. Orang-orang sini meyakini ini Pak Nyoman, ini panasnya ini. Ya Allah, Pak Nyoman. Panas dan hujan itu Allah yang memberi. Orang begitu takut yang Pak Nyoman itu waktu itu. Ada ya? Aduh, maaf, sorry. Ceritanya begitu. Orang takut. Sehingga saya berkunjung ke rumahnya, disuguhi minuman keras, rendeman janin. Janin kijang. Masih ada kijang itu. Botol segitu. Tuak. Ramuan dia. Kata bos saya, nyikut saya. Oh Ustaz, kalau disuguhi minum aja ya. Takut terjadi sesuatu. Tenang. Sepanjang dia masih manusia, saya nggak takut. Saya ngomong, Pak Nyoman, ya Pak, apakah Bapak menempatkan saya sebagai tamu? Oh tentu. Boleh saya minta kopi Bali ini? Kopi Bali saja. Boleh? Oh boleh Pak. Saya nggak doyan ginian. Jadi saya sikut lagi, bos saya. Bisa. Kan dia nyikut, balas lagi sikut. Jadi saya menentang jarak. Orang-orang kan, kalau ada bos begitu. Saya coba. Kita nggak nyembah coba. Jadi pecat-pecat lah nggak apa-apa. Tapi ternyata tidak. Dia menghargai saya. Saya pernah juga dibiayai pulsa beratus-ratus ribu. Saya isilah. Pokoknya kamu laporkan si A, si B, si... Oh nggak mau saya bilang. Maaf bos, ini terlarang dalam agama saya. Melaporkan orang yang saya buat sendiri, saya nggak mau. Tapi kalau saya melaporkan dia datang nggak datang, itu berdasarkan fakta. Tapi kalau tuduhan, kira-kira, saya nggak mau. Bos saja menilai sendiri. Itu terlarang. Enggak, nanti pulsanya saya penuhi. Bukan masalah pulsa. Bukan masalah pulsa ini, masalahnya ini kode etik dalam ajaran saya nggak boleh. Diam jadi gitu. Saya udah terima tuh. Ya udah kalau begitu kamu jangan di sini. Sama dengan nulis kwitansi. Ya. 50 ton tulis 60. Ada teman saya disuruh bos. Nggak mau saya. Wong yang keluar 50 ya 50. Ini yang nyuruh bos. Begini aja, yang nulis kamu aja, kan sama tulisannya. Tulis kamu aja. Wih jangan saya. Makanya kalau saya bilang ke dia, saya nggak mau. Bilang ke bos, padahal bosnya sama. Bilang ke bosmu, saya nggak mau. Gitu ya. Kamu pernah dengar nggak di koran-koran, di tulisan-tulisan? Ini namanya suap. Tuh, ini suap. Nggak boleh. Apalagi kamu nggak memperlihatkan uang sekali sama saya. Lagi memperlihatkan ini, saya nggak mau tuker-tuker begini. Data ini. Kamu ngasih duit begitu. Ini kamu duit aja nggak ada. Kamu suruh saya tuker. Aduh murah amat ya. Tidak. Kamu bilang ke bos. Kalau ingin tulisan saya tertera di kwitansi ini harus sesuai. Yang keluar 5 ya 5, keluar 6 ya 6. Bayangin.
50 ton ditulis 60 ton. Ya Indonesia bangkrut lah, pantesan. Tuh. Ya ini ya. Jadi kalau kita meminta kepada sesuatu yang sebenarnya tidak mampu, lalu kita kira-kira dia mampu, nah ini saudara, masuk kategori syirik. Yang terakhir yang saya lakukan yaitu ketika kakak saya susah meninggal, wah keberatan jimat kali ini katanya. Panggil dukunnya, nggak usah, saya bilang. Semuanya akan kalah dengan yang kebenaran. Percayalah, saya bilang. Percaya, tunggu saya. Kematian itu pasti kok. Dilihat dari tanda-tandanya udah nggak lama lagi, kita sabar, saya bilang. Sebab pejabat yang berhak mencabut nyawa hanyalah malaikat maut, bukan kita. Malah dicabut pisan tuh. Itu ya tuh. Jarumnya. Oh, saya nggak berdosa. Sebab itu saya ingat-ingat aja, waduh, kalau masih dirawat mungkin masih ada beberapa hari. Ingat tuh, yang berhak mencabut nyawa seseorang dalam ajaran Islam hanya malaikat maut. Maka ketika sudah ada di rumah, saya bilang, saya jarang manggil koko sebenarnya, tapi itu detik-detik terakhir lah. Katanya kepengen di rumah, meninggal di rumah. Ini sudah di rumah. Memang koko menghalangi pejabat, saya bilang. Petugas. Kalau petugas datang jangan dihalangi. Itu petugas Allah. Biarkan dia menyelesaikan tugasnya. Udah kita, kalau memang sudah berakhir, ingat baik-baik, kita harus husnudzan. Baik sangka apapun keputusan Allah walaupun pahit, itu yang terbaik buat kita. Saya bilang begitu. Yang kedua, camkan baik-baik ucapan saya. Ucapkan dalam hatimu la ilaha illallah. Enggak sampai setengah jam turun. Menurut saya udah mati tuh. Saya nggak lama ngucap itu udah meninggal dia. Tapi anaknya ngotot, belum, nggak percaya, karena dia yang nyabut, dia yang nyabut. Saya kan dapat info dari anak saya, jangan mau Pak, jangan terlibat. Saya pulang langsung setelah memberi fatwa, saya nggak setuju. Sebab itu pembunuhan Pak, jangankan papa, dokter serumah sakit RSCM pun nggak ada yang berani. Mungkin itu dokter seluruh Indonesia, nggak akan berani mencabut fasilitas. Kata anak saya, jangan terlibat, jangan pernah terlibat Pak. Alhamdulillah, saya diingatkan. Secara agama juga begitu, secara kedokteran sama. Sebab nyawa hanya boleh dicabut oleh petugas, kecuali atas permintaan sendiri. Terus yang ngomong, orang dia pernah ngomong kok, kepengen meninggal di rumah. Saya ngomong lagi, segala permintaan, segala keinginan bertentangan dengan syariat, batal demi hukum. Sama keluarganya juga begitu. Dia pesen tahlilan kok. Segala keinginan yang tidak sesuai dengan syariat, batal demi hukum. Saya nggak mau ikut. Tapi saya kan namanya keluarga kan nemenin kerok ya. Ya. Soalnya yang mendukung bukan keluarga saja, orang pasien-pasien dia yang non muslim juga mendukung. Saya bilang ke istri, ini pasien-pasien dia yang datang ini sebenarnya pengen takut rontok yang dulu sudah berhasil tiba-tiba bangkrut gitu. Karena kematian ini, kematian gurunya. Itu mereka takut. Jadi mereka punya motivasi sebenarnya. Karena pernah terjadi di Tanah Abang itu pedagang laris sekali. Itu mendapatkan doa dari guru saya. Begitu guru saya meninggal langsung bangkrut dalam ukuran bulan. Nah ini rupanya tahu dia. Jangan sampai begitu. Ya alhamdulillah, saya nggak tahu deh progresnya bagaimana, nggak tahu. Kita lanjut. Hakikat raghbah hiya talabul wusul ila syai' al mahbub. Jadi hakikat dari raghbah tadi yang mupeng itu gejala saja ya.
Tapi urusan rohbah ini hati kita. Apakah yang kita nyatakan itu disadari, kita inginkan betul-betul? Rabbana atina, saya ingin mendapat hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dengan penggambaran kita. Kan ketika kita menyebut hasanah, yang ada di otak Pak Mul dengan saya kan beda. Kira-kira apa yang Pak Mul inginkan di dalam waktu dekat di otaknya tuh ketika minta, ya Allah berikan kebaikan. Apa tuh kebaikan? Itu kan omongan. Wujudnya apa? Kebaikan bisa Anda gambarkan, kurang lebih begitu. Ya, penggambaran bagaimana? Ilustrasinya gimana kebaikan yang Anda minta? Kata guru saya, kalau laki-laki diberi makmur, permintaan pertama menambah katanya. Katanya kalau boleh isi list gitu. Ya, nomor 1 nambah pendamping gitu. Keinginan dia kali ya. Tapi kalau perempuan mah perhiasan. Kalau ditaruh di list nih, sekarang minta nanti tak kabulin, apa deh? Kira-kira dia kalau nulis list tuh perhiasan. Kalau laki-laki mau orang itu pendamping. Itulah sebabnya saudara nggak ada berita perempuan masuk surga dikelilingi bidadara, lawan dari bidadari. Ya, nanti akan dikelilingi bidadari. Kan di sana mah udah tidak ada hal haram lagi. Tapi nggak ada ceritanya kok. Terasa tidak adil. Kok pasangannya nggak banyak nih? Kalau ada perempuan single waktu di dunianya, terus masuk surga, nanti dikelilingi oleh pasangan-pasangan yang banyak. Nggak ada, karena mereka dikasih juga nggak mau. Maunya emas, gitu. Jadi nggak mau banyak pasangan. Makanya dia cemburu. Tuh, kalau pasangannya banyak cemburu karena dia menisbatkan orang lain kayak dia. Dia juga nggak suka lebih dari satu. Oh, kenapa kamu nambah? Gitu. Ya, jadi secara psikologi begitu. Al-amiyah. Amiyatu roghbah tattadihu fi kauniha hiya wa roghbah min ajli ibadat al-qalbiyah. Allati tab'atsu ala tahqiqi adil a'la maratib. Dalil-dalil sekarang. Dalil-dalil kita dapati tadi ya dalam surat 21 ayat 90. Surat Al-Anbiya ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka kami ijabah, kami kabulkan permohonan dan kami beri ya Yahya anaknya. Ini Zakaria ya. Berarti yang berdoain Zakaria. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami salehkan istrinya. Innahum, karena mereka kanu yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan rogob dan rohab. Jadi sangat menginginkan keberhasilan. Jadi salah satu doa kalau ingin terkabul, saudara, kita berdoanya itu dengan gambaran-gambaran kepengen. Maksudnya mukanya mupeng gitulah singkat. Kalau ibarat dikasih makanan gitu, ngiler gitu bahasanya. Apa itu bahasa yang tepat, susah? Jadi beda kalau kita cerita, murid ya, cerita panjang lebar pengalaman itu antara orang yang berimajinasi dengan tidak, beda Pak. Lalu datar aja, ngantuk dia. Kayaknya lah orang mungkin mengkon itu. Tanggapan murid ketika kita dongeng begini-begini. Ya. Saya cerita pada murid, saya bukan PNS, saya bukan pegawai. Sesekali saya memang pegawai, jabatan saya udah banyak pengalaman. Pernah jadi direktur utama,
pernah jadi manajer sekaligus karyawan, pernah. Owner. Rupanya payah ya. Kalau kita punya perusahaan nggak bagi-bagi itu payah ya. Jadi kita pemilik, kita manajer, kita direktur utama, kita sekaligus karyawan. Payah itu. Buat sendiri. Berarti sendirian. Ya kan? Sehingga istri saya dicari orang. Mana istrinya, Pak? Oh, yang dagang saya, Anda cari istri saya buat apa? Malu sendiri dia. Ya, itu jadi orang punya perusahaan nggak bagi-bagi itu aneh, payah sendiri itu sebenarnya. Jadi saya pernah menjadi pedagang, pernah menjadi manajer, pernah menjadi karyawan. Nah, paling lama jadi guru. Sampai hari ini saya bilang, saya dapat istri nggak nyari, dapat haji diberangkatin, dia bilang. Lah ya kenyataan, umroh diberangkatin. Gimana coba? Umroh yang terakhir kan saya sebenarnya nggak mau. Istri mau, kamu mana boleh berangkat sendiri tuh, tidak ada muhrim. Jadi gimana? Ya udah tak daftarin begitu. Rada kesel dia. Saya sih nggak kepikiran mau berangkat, ikut aja, gitu. Kalau orang bahasanya mukjizat ini saya bilang. Nggak punya modal tapi oleh Allah dimuliakan gitu loh. Ya, saya kan nggak tercatat sebagai pegawai negeri. Tapi dengan teman-teman yang ngajar, saya haji duluan. Anda dulu pegawai negeri, uangnya kemana aja? Gitu. Udah pensiun, rumah nggak punya. Ada yang nggak punya, bukan saudara ini. Rumah nggak punya. Kalau saya lunas sudah dari kapan-kapan. Lunasnya bukan karena saya lagi. Bayangin, saya ngambil rumah di Blok M, ngutang tuh. Udah gitu kerjasama dengan bos. Dia bilang di sini ada tempat nggak? Buat apa, Pak? Buat tempat barang, kalau membludak saya taruh situ untuk stok. Terus yang nungguin siapa? Bapak bikin rumah. Angguran ambil satu lagi buat saya. Nanti saya nungguin. Oh begitu ya? Ya udah kamu beli satu. Nah, bukan saya. Ceritanya gitu tuh. Setelah punya 2 rumah, wah berapa ini ngangsurnya 2. Saya jual satu itu ketutup, lunasin yang depan. Berarti kan Allah yang melunasi, nggak punya uang saya. Nah hidup itu begitu, saudara. Paling ideal itu hidup tuh pas-pasan, pas butuh ada. Gitu. Nggak perlu pegang uang, pas butuh ada. Gitu. Pas habis ada yang ngasih. Iya gitu. Nggak usah ada. Kalau ada, nggak dibelanja-belanjain. Kunci aja dibawa kemana-mana, berat. Buat apa? Dinikmatin enggak. Maka saya pernah sampaikan pada saudara, kalau saudara berpikir dengan jernih, takdir yang Allah berikan buat kita terbaik adalah sekarang. Terbaiknya sekarang. Sebab sekarang kita bisa request berikutnya. Surga, kira-kira kalau Allah berikan surga pada Anda, mau seperti apa? Bisa sekarang. Mau sempit apa? Mau gabrukan apa? Mau barak? Barak. Gabrukan tahu ya? Gak ada gedungnya gitu. Gabrukan mau di tenda. Gara-garanya dulu ada orang bangun masjid nggak pernah ikut. Kan sudah dibilang barang siapa yang bangun masjid nanti dikasih kapling itu kan. Masuk sih masuk tapi gabrukan. Ya gimana lagi, saudara dulu nggak pernah terlibat, minimalis. Tuh. Nanti ada momen baik ya saudara, gerhana ya, bulan depan. Pada waktu gerhana kita disunahkan sodako. Ya bukan gerhana juga sunah sodako, tapi waktu gerhana promonya lebih tinggi. Jangan sampai sudah berakhir baru sodako. Lagi manteng-manteng sodako. Bertasbih, bertakbir, sunahnya. Malam Senin
Nanti purnama ini sekarang kan udah ganti tanggal nih. Purnama akan jatuh klimaksnya pada tanggal 7 September. Ya, 7 September itu hari Minggu, terjadi gerhananya malamnya, berarti sudah masuk Senin. Jadi maka ditulisnya 8 jam 1:10 malam. Gerhana bulan total. Ya. Minggu malam Senin. Nah, ini pokoknya purnama ini aja. Sekarang udah masuk tanggal baru. Makanya udah orang mulai gadang-gadang mau maulidan. Sekarang apa masalah yang timbul? Masalah ar-raghbah ila Allah ta'ala fi sarra wa dara. Nah, kita diminta untuk berharap kepada Allah bukan lagi senang saja. Bukan lagi susah saja, tapi suka dan senang. Ya. Dalam suka dan duka kita tetap berharap bantuan pada Allah. Sebab yang namanya hidup itu tidak flat. Kadang kita senang, kadang kita sedih, tapi lebih banyak senangnya daripada sedih kalau Anda pikir ya. Memang kita ditimpa kesedihan, tapi nanti senang. Ya, di titik nadir itu biasanya. Sebentar lagi akan senang. Maka Allah menyatakan inna ma'al usri yusra. Allah tidak menyatakan inna ba'dal usri yusra, tapi ma'a. Sesungguhnya ada dalam kesulitan itu kemudahan. Kemudahan dan kesulitan itu sama sebenarnya. Dibaliknya aja. Segera Anda begitu mendapat kesulitan, di situ ada kemudahan. Jadi bukan setelahnya, bukan. Ya, ada orang yang menerjemahkan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Itu salah. Bersamaan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Cuma Anda nggak cerdas. Dalam kesulitan itu ada kemudahan. Yang penting itu tadi kita mengiringi saat sulit kita berdoa, saat senang kita berdoa. Nah ini Allah nyatakan wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan dia berdoa kepada kami ya dengan raghab dan rahab. Ya. Lagi senang dan lagi sedih. Wa kanu lana khashiin, dan khusyuk kepada kami. Wa du'ahuna yashmil du'al ibadah wa du'al masalah. Doa di sini yang dimaksud doa ibadah dan doa masalah. Doa itu ada dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa masalah adalah kita berdoa karena ada masalah. Ya, kita menghadapi problem. Ya, kita contohnya menghadapi kendala ya, tergelincir atau menghadapi persoalan yang kita nggak bisa atasi, itu namanya doa masalah. Ya. Pokoknya menghadapi problem, kita berdoa. Itu juga sama ya. Kemudian ada doa ibadah. Doa ibadah itu Anda tidak punya permintaan apa-apa, udah lancar. Apakah kita nggak berdoa? Tetap berdoa. Itu namanya doa ibadah, formalitas saja. Sebab Allah senang kita berdoa. Ya, jadi tetap doa-doa yang sudah kita baca, mau ada masalah, nggak ada masalah, tetap berdoa. Tuh. Jadi kalau kita doa ibadah, harapannya yang sudah ditambah. Tuh. Yang sudah ada ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Faqad ulima bil adilat syariah anal matlub minal abdi al mu'min ay yakhlisa raghabatahu wa rahbatahu. Islam mengajarkan bahwa yang diminta dari seorang mukmin adalah mengikhlaskan. Dalam berdoa itu ikhlas. Jangan mulutnya ngomong ya, tapi hatinya kemana-mana. Ya, hatinya memikirkan sesuatu. Kalau kita sedang menghadapi masalah, fokuskan. Allah mempunyai segudang cara, sejuta cara untuk menyelesaikan masalah kita. Cuma Allah halus, ya, tidak tokmol itu, tidak instan, butuh waktu. Nah ini yang kita harus pahami. Dalam menyelesaikan masalah, Allah itu butuh waktu, proses tidaknya. Nggak begitu kita minta bluk gitu, beras, ya Allah beras sampai nggak ada, bluk jatuh, nggak begitu, proses. Nah proses itu kebanyakan lewat interaksi.
Kita baik sama orang, ya kan? Tahu-tahu dibawain beras. Sorry. Tahu-tahu ada bagi beras. Ya kita terima. Ya, itu berarti Allah yang menggerakkan hati dia. Fi halis sarra wa dara, baik dalam suka dan duka. Wala yakunu kaman wasafahumullah taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikritik oleh Allah dalam surat 29 ya, ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka menaiki bahtera, da'awallahu mukhlisin lahuddin, mereka ikhlas karena kematian sudah di ujung. Begitu ombak besar, biasanya orang doanya tulus. Ombak begitu besar, wah kematian sudah di depan. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka ketika kami sudah menyelamatkan mereka ya di darat dengan mulus, mereka pun menserikatkan Allah. Tuh, jangan seperti itu. Ya, contohnya sudah dibuat berhasil, lalu dia buat sesajian. Ini kan menyakiti namanya. Cintanya berbagi. Ya, Allah paling nggak suka dimadu. Menduakan Allah, Allah nggak suka. Menduakan Allah itu ada musyrik. Al-farqu baina raghbah wa rohbah. Ar-rohbah hiyal imi'an fil faza'. Apa bedanya roghbah dan rohbah? Kalau roghab pakai goin, itu artinya optimis. Kalau setelah roh ini ha, rohbah itu ya, itu artinya pesimis. Nah, kita jadi berharap dan panik, diminta harus balancing. Katanya kalau masih muda sebaiknya tarhib, ditakut-takuti, remnya lebih pakem. Tuh. Ya, tapi kalau udah tua, tuh harus banyak targhib. Contohnya kita menghadapi orang sudah tua, berkunjung pada orang sakit. Maka dalil-dalilnya dalil-dalil optimisme. Percayalah Pak, dosa-dosa Bapak akan diampuni dengan sakit yang berat. Kan memang sakit itu merontokkan dosa kan? Jangan sebaliknya. Bapak dulu sih waktu muda nggak ingat Allah. Tambah stres. Maka beginilah Pak jadinya. Ini hukuman Pak. Terima aja dengan ikhlas. Jangan begitu. Ya, kita diminta bijaksana itu. Jadi menghadapi orang yang terlalu gembira, kita takuti. Hati-hati, hati-hati gitu kan. Remnya jangan blong. Nah, biasanya terjadi pada anak muda. Nah itulah singkatnya. Karena waktu yang sudah habis, kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang mendatang. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak-anak kita cerah, diberkahi Allah, ditakdirkan menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.